Akhir dari rangkaian peristiwa di Egghead. Bagaimana keseruan dari puncak arc Egghead akan ditampilkan dan akan muncul juga berbagai hal menarik lain. Cerita di Pulau Masa Depan itu telah berjalan dengan sangat seru, mulai dari pertarungan melawan Admiral hingga kedatangan semua Gorosei di pulau tersebut. Namun setiap arc pasti memiliki akhir masing-masing, termasuk arc Egghead juga. Dalam cerita arc Egghead akan diperlihatkan pertarungan melawan Gorosei Saturn karena dia telah naik ke atas kapal bajak laut Giant Warrior. Seperti yang kita tahu dalam chapter lalu, sang Gorosei berkekuatan Ushi Oni itu tidak akan membiarkan para musuh sampai kabur, terutama untuk Bonnie dan Kuma. Pertarungan melawan Gorosei Saturn akan menjadi hal menarik dan sesuai dengan alur cerita Egghead. Sebab Saturn merupakan Gorosei pertama yang datang ke sana. Dia juga terlibat dalam membuat kehidupan Kuma dan Bonnie menjadi menderita. Dengan begitu, dia cocok menjadi musuh terakhir yang harus Luffy hadapi sebelum meninggalkan Pulau Masa Depan itu. Setelah beberapa kali saling serang antara Saturn dengan para raksasa Sanji dan Franky, akan ada momen di mana Luffy melihat kesempatan untuk menangkap Saturn dan melemparnya kembali ke pulau. Namun Saturn hanya terlempar ke tepi pantai saja, sehingga teror dari sang Gorosei itu masih akan ada. Luffy pun melompat dari kapal lalu dia menggunakan suatu teknik pukulan baru yang sangat kuat kepada sang Gorosei itu. Teknik baru Luffy menghasilkan daya ledak ketika pukulan tersebut telah mengenai target. Daya ledakan terjadi akibat kumpulan haki yang sangat kuat bergesekan dengan udara. Pukulan itu juga mengeluarkan api mirip seperti teknik Red Rock yang Luffy gunakan dalam melawan Kaido. Hanya saja kali ini merupakan versi Gear 5 dari teknik tersebut sehingga jauh lebih kuat dan memiliki nama berbeda. Saturn yang terkena serangan itu terhempas jauh sampai menabrak laboratorium. Pukulan Luffy memang belum bisa mengalahkan Saturn karena sebagai seorang Gorosei dia memiliki kemampuan regenerasi. Namun setidaknya Luffy bisa menjauhkan Gorosei tersebut dari kapal para raksasa dan Luffy pun melompat tinggi kembali ke kapal itu. Setelah itu akhirnya akan diperlihatkan apa sebenarnya yang hendak digunakan oleh sang robot kuno. Sebab dalam chapter sebelumnya robot bernama Emmet itu hendak memakai sesuatu. Yang akan digunakan oleh Emmet adalah kemampuan terkuat yang dia miliki. Saat kemampuan itu diaktifkan, Emmet mendapatkan peningkatan kekuatan dan kecepatan yang sangat luar biasa. Kemampuan itu semacam memasuki suatu mode terkuat untuk mengamuk habis-habisan dalam melawan musuh. Gorosei, Warkuri, dan Jupiter pun kewalahan dalam menghadapi serangan beruntun dari sang robot tersebut. Mereka memang sempat membalas dengan beberapa serangan, tapi dalam mode itu kekuatannya tetap bisa digunakan dengan optimal. Walaupun Warkuri dan Jupiter tetap tidak terkalahkan karena bisa regenerasi terus-menerus, tapi setidaknya mereka cukup kerepotan. Sebab baru saja selesai beregenerasi, tiba-tiba mereka langsung terkena serangan lagi dari robot kuno. Emmet melancarkan serangan combo tanpa ampun yang membuat keadaan pertempuran benar-benar luar biasa. Banyak juga dari serangan Emmet yang menghasilkan efek ledakan, sehingga api dari sana semakin menyebar dan kebakaran di Pulau Egghead pun menjadi semakin parah. Para marinir yang melihat itu tidak bisa berbuat apa-apa dan berkata bahwa keadaan di Pulau Egghead akan menjadi pulau neraka. Setelah beberapa waktu menggunakan kemampuan terkuatnya, tempo serangan Emmet mulai berkurang. Kemampuan tersebut hanya bisa dipakai dalam waktu singkat dan setelah itu Emmet akan kehabisan energi akan membuat dia mati atau rusak. Itulah mengapa kemampuan tersebut hanya bisa digunakan pada saat yang tepat, sebab ada konsekuensi besar di balik penggunaan mode itu. Sebelum mencapai batas, akan muncul kilas balik dari Emmet yang menampilkan keadaan abad kekosongan. Kilas balik itu memang cukup singkat, tapi setidaknya ada berbagai hal menarik yang bisa kita lihat di sana. Dalam kilas balik itu, kerajaan kuno sebagai tempat di mana Emmet berasal akan diperlihatkan. Negeri itu bagaikan perpaduan antara kisah-kisah fantasi dan science fiction. Sebab dari satu sisi, kita bisa melihat banyak makhluk dari berbagai macam ras, seperti manusia biasa, raksasa, manusia ikan, lunaria, suku Ming, dan masih banyak lagi. Bukan berarti semua ras itu berasal dari kerajaan kuno. Mereka tentu berasal dari tempat-tempat berbeda, seperti raksasa yang dari Elbaf, manusia ikan dari Pulau Manusia Ikan, lunaria dari Red Line, dan seterusnya. Namun, kerajaan kuno memang merupakan negeri yang sangat terbuka untuk menerima ras apapun. Setelah melihat keanekaragaman ras yang bagai dongeng itu, di sisi lain kita pun akan melihat teknologi-teknologi canggih yang ada di sana. Ada fasilitas-fasilitas yang futuristik, berbagai robot dengan macam-macam bentuk, serta para cyborg yang sangat unik. Inilah mengapa admin menggambarkan kerajaan kuno sebagai perpaduan sempurna antara kisah fantasi dan science fiction. Di sana juga ada sang Joy Boy pada masa lalu. Usai kilas balik tersebut berakhir, Emmet yang tenaganya hampir habis akan berkata kepada Luffy bahwa walau saat ini Luffy mungkin belum paham, tapi suatu saat nanti Luffy akan menyadari takdirnya sebagai Joy Boy. Emmet mengatakan hal tersebut dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Luffy melalui kemampuan pendengaran The Face of All Things. Luffy memang masih bingung soal perkataan Emmet tentang takdir atau semacamnya. Namun setidaknya karena perkataan tersebut, Luffy menjadi semakin sadar bahwa yang disebut sebagai Joy Boy tak lain adalah Luffy. Walau Luffy sendiri tidak paham apa itu Jom. Di sana akan diperlihatkan Stussy yang menyerang York secara tiba-tiba. Setelah itu Stussy pun akan menuju ke tempat di mana Mother Flame berada. Walau terluka karena diserang oleh Stussy, tapi York sekarang masih sadar sehingga dia segera mengabari para Gorosei bahwa dia telah diserang. Dia juga bilang Gorosei harus berhati-hati karena Stussy mungkin memiliki rencana
rencana yang buruk di laboratorium. Mendengar itu, langsung membuat Gorosei terpikir soal Mother Flame. Bahaya jika Stussy melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Mother Flame. Maka Saturn yang tadi dipukul oleh Luffy tak lagi kembali ke pantai timur, melainkan segera naik ke Labo Pes. Begitu juga dengan Nusjuro yang langsung kembali ke sana karena mengkhawatirkan perkataan Yo. Namun mereka berdua terlambat. Stussy menghancurkan tabung Mother Flame dan mengakibatkan ledakan besar di laboratorium. Mother Flame memiliki energi yang luar biasa, sehingga tak boleh diperlakukan sembarangan karena akan meledak. Itulah mengapa beberapa waktu lalu Saturn sangat berhati-hati saat masuk di laboratorium Mother Flame, karena kesalahan sedikit saja bisa mengakibatkan ledakan. Stussy pun dengan sengaja meledakkan tempat itu. Dia mengorbankan dirinya sendiri agar pihak pemerintah dunia tidak bisa menggunakan hasil penemuan dari Vegapunk untuk tujuan-tujuan yang buruk. Tapi sebelum melakukan itu, sebenarnya sejak tadi Stussy telah memastikan bahwa orang-orang di pihaknya telah meninggalkan laboratorium, sehingga mereka semua tidak akan mati karena ledakan. Ledakan besar di laboratorium pun menjadi akhir dari Arc Egghead. Bajak laut topi jerami akhirnya berhasil menjauh dari pulau tersebut. Inilah mengapa dalam preview dikatakan bahwa mereka melarikan diri dari kobaran api di pulau Egghead karena kebakaran di pulau tersebut menjadi sangat parah. Namun akan diketahui bahwa York ternyata berhasil selamat dari ledakan di laboratorium. Alasan dia selamat karena dia ditolong oleh Nusjuro, yang mana Nusjuro membawanya menjauh dengan kecepatan maksimal yang bisa Nusjuro lakukan. Hal itu diperbuat karena pemerintah dunia merasa York masih akan dibutuhkan. Setelah itu akan diperlihatkan Dory dan Brogy menghubungi Sol di pulau Elba. Mereka berkata Dewa Matahari Nika sudah bersama mereka. Sol pun akan bertanya bagaimana dengan para kru dari sang Dewa Matahari itu. Para raksasa pun menjawab bahwa semua kru juga aman bersama mereka. Mendengar itu membuat Saul langsung tertawa karena dia senang mengetahui Robin baik-baik saja. Tempat tinggal Saul diperlihatkan. Dia tinggal di dekat hutan yang mana di sana ada perpustakaan berisikan literatur-literatur penting dari Ohara. Kemudian di bagian akhir chapter lebih banyak lagi tempat di Elbaf akan diperlihatkan, termasuk di wilayah kerajaan. Di sana terlihat ada begitu banyak raksasa yang tangguh. Kita pun akan melihat seorang karakter yang namanya sudah disebutkan sejak Arc Cake Island. Karakter itu tak lain adalah Pangeran Loki. Setelah itu diperlihatkan bahwa siaran Vegapunk telah berakhir dan reaksi dari orang-orang di seluruh dunia pun kembali ditampilkan. Siaran dari sang ilmuwan jenius itu benar-benar memberi informasi yang luar biasa yang membuat banyak orang terkejut. Nyo ngư ba. Ngư ngư. Dia ada. Itu. Dia kan dia pakai kena anju.